Shalom, selamat datang di ibadah online GBI Bethel. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah ini, dan bagi Anda yang ingin dilayani dan didoakan, Anda bisa meninggalkan komen di kolom chat. That's it. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kesempatan Tuhan kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan melalui ibadah online ini. Kami mau tinggalkan kesibukan kami sejenak dan kami mau fokus Tuhan, kami mau rindu untuk memuji dan menyembah-Mu sekali lagi di tempat ini. Tuhan Yesus, kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kita muliakan, kita tinggikan Dia, Allah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Sekali lagi katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Boleh lambaikan tangan saudara semua, katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Sekali lagi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Mari katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Lambaikan tangan saudara, katakan, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, come on. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Come on. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Bersama-sama, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Haleluya. Kita masih bersuka cita, amin. Tuhan Allah kita, Dia gunung batu kita, kekuatan kita. Haleluya. Sama-sama. Bagai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Dan digoncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Siang maupun malam laut, katakan, Tuhanlah perlindunganku. Haleluya. Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia.
Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Dan goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Lambaikan tangan saudara, come on. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dengan segenap hati katakan, Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Tempat perlindungan kita. Haleluya, hanya Yesus gunung batu kita. Haleluya. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Come on. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan, yang selalu menyertai hidup kami. Hari demi hari ya Tuhan, kami tidak ditinggalkan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan, tak pernah lalu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kasih setia-Mu, kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan, selalu menyertai hidup kami.
samudra. Kebaikan-Mu Bapa tak pernah habis dalam hidup kami, Yesus. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku sungguh kami bersyukur. Oh, syukur. Mari angkat suara kita, pengucapan syukur kita naikkan di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur, terima kasih. Tuhan, untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Dalam hidup kami, terima kasih. Ya Bapa, ya Rabba, ya Bapa, ya Rabba, ya Bapa, ya Bapa, ya Rabba, ya Bapa, ya Rabba, Shanananabo. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji. Haleluya. Sebab Kau baik, sebab Kau baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami menaikkan penyembahan kami, sembah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu
selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja katakan. Siapa kita untuk bangkit berdiri bersama-sama katakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari lebih lagi katakan. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat tanganmu, lebih lagi katakan. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Haleluya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Yes, Lord. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, ku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Sebelumnya mari kita sama-sama siapkan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kami mau mempersiapkan hati kami, membuka telinga kami, sehingga kami bisa benar-benar mendapatkan sesuatu dari firman-Mu, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biar apapun yang dikatakan menjadi kekuatan buat kami, teguran bagi kami, dan semangat untuk kami bisa lebih melayani Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul komunikasi di era digital. Efesus pasal 4 ayat 25 dan ayat 29 hingga 32 akan kita baca pada hari ini. Dikatakan demikian, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan.
Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada 3 kebenaran yang saya mau bagikan kepada saudara pada hari ini. Yang pertama, kita melihat pentingnya membangun komunikasi. Saudara sekalian, komunikasi yang berasal dari kata Latin communis, itu artinya sama atau membuat sama. Jadi komunikasi yang baik terjadi bila yang menyampaikan pesan dan yang menerima pesan memiliki pemahaman atau pemikiran yang sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, karenanya penting sekali untuk kita membangun komunikasi. Dengan siapa komunikasi itu pertama-tama harus dibangun? Tentu yang pertama adalah komunikasi dengan Tuhan, karena Tuhan adalah Sang Pencipta kehidupan. Hukum yang terutama yang dicatat dalam Matius 22 ayat 37 dan 38 adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan adalah hal yang harus kita prioritaskan. Dan untuk intim dengan Tuhan, maka ada 2 sarana yang kita bisa gunakan. Pertama adalah Alkitab. Sebab pada waktu kita membaca Alkitab, Tuhan menyampaikan isi hatinya, pikirannya, kehendaknya kepada kita, sehingga kita bisa menangkap dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, dosa akan menjauhkan kita dari Alkitab, atau sebaliknya Alkitab akan menjauhkan kita dari dosa. Jadi kalau kita benar-benar membaca firman setiap hari, dosa akan dijauhkan dari kehidupan setiap orang percaya. Nah, tetapi selain membaca Alkitab sehingga kita bisa dengar Tuhan bicara, kita juga perlu membangun kehidupan doa. Sebab doa artinya kita yang berbicara kepada Tuhan. Johannes Calvin berkata bahwa doa adalah nafas rohani orang percaya. Artinya setiap saat kita harus bernafas. Bernafas secara rohani artinya selalu connected dengan Tuhan, selalu terhubung 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi doa bukan kegiatan melipat tangan menutup mata, tetapi komunikasi yang selalu kita bangun dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita selalu minta penyertaan dan petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, selain membangun hubungan dengan Tuhan, kita juga harus membangun hubungan dengan sesama manusia. Karena Matius 22 ayat 39 berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sesama berarti teman kerja, sesama berarti sahabat karib. Tapi yang terutama adalah keluarga kita sendiri. Sehingga komunikasi dalam pernikahan dan keluarga sangat penting untuk kita bangun. Saudara, pernikahan itu adalah berpadunya 2 pribadi yang berbeda menjadi satu. Ada pepatah zaman dulu, asam di gunung, garam di laut, bertemu di dalam satu kuali atau belanga. Tapi walaupun ketemu dalam satu kuali, kan asam dari gunung, garam dari laut, artinya latar belakangnya beda. Suami istri yang menikah pun punya perbedaan. Misalnya perbedaan pola asuh. Yang satu dibesarkan dalam keluarga yang sangat rapi dan bersih. Yang lainnya dibesarkan dalam keluarga yang acak-acakan, rumah amburadul, dan gak masalah. Ini bisa menimbulkan konflik, saudara. Mungkin yang satu dibesarkan dalam keluarga yang irit banget. Satu lagi dibesarkan di dalam keluarga yang royal. Ini juga kan menimbulkan masalah. Selera juga bisa beda. Suami doyan daging, istri doyan sayur. Ini bisa menimbulkan masalah kalau tidak dijembatani lewat komunikasi. Tapi kalau kita komunikasikan, perbedaan itu justru akan mendatangkan kekuatan karena bisa saling melengkapi.
Saya yakin dalam keluarga kalau ucapan komunikasi kita sehat, keluarga juga akan sehat. Tetapi tidak adanya kesehatan komunikasi akan menyebabkan masalah di dalam keluarga. Sebetulnya perbedaan itu jangan diperangi, tapi cobalah cari titik temu. Carilah persamaan lewat komunikasi yang terus menerus harus diusahakan dalam kehidupan. Firman Tuhan tadi mengajarkan supaya kita berkata-kata dengan benar, jangan dusta. Kata-kata kita harus membangun, jangan hambar, jangan menyakiti orang lain. Jangan ada kepahitan, pertengkaran, kemarahan yang terucap dalam komunikasi. Tapi biarlah kita ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengasihi. Sebab kalau kasih ada dalam hidup kita, komunikasi kita juga adalah komunikasi yang akan sangat menguatkan satu dengan yang lain. Ada seorang penulis buku rohani yang namanya Norman Wright, dan dia suka menulis buku tentang pernikahan, keluarga, dan juga bagaimana komunikasi dalam keluarga yang baik. Yang pertama, saudara, dia menganjurkan, jadilah pendengar yang baik. Diam pada saat pasangan berbicara. Jangan suami ngomong, istri ngomong, akhirnya perang, saudara. Ya, mari kita sepakat, jangan teriak sama-sama kecuali saat rumah kebakaran. Kalau rumah lagi kebakaran, bolehlah teriak bareng. Yang kedua, lambat untuk bicara, pikir dulu matang-matang, jangan terburu-buru. Kenapa Tuhan memberikan kepada kita 2 telinga dan 1 mulut? Supaya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Sebab kalau kita ngomong dulu baru mikir, maka masalah akan timbul dalam kehidupan. Yang ketiga, nyatakan kebenaran dalam kasih. Ada orang bilang gini, saya ya orangnya gak suka nyimpen. Kalau saya gak suka, wah saya ngomong aja, saya muntahkan. Setelah itu beres, saya gak punya musuh, selesai buat saya. Ya selesai buat Anda. Tapi kepada orang yang Anda muntahkan kekesalan, persoalan baru dimulai, bukan selesai, saudara. Artinya kita harus ngomong kebenaran, tapi harus dibalut, dibungkus dalam kasih, sehingga orang tidak terluka. Berikutnya, jangan membisu kalau ada masalah. Ada suami atau istri kalau ada masalah diam aja. Kalau ditanya kenapa sih kamu diam melulu, pikir aja sendiri. Loh, gimana bisa pikir sendiri? Mesti diutarakan isi hatinya. Jangan berharap anggota keluargamu punya ilmu kebatinan sehingga bisa membaca apa yang ada dalam batin saudara. Harus diungkapkan apa yang membuat Anda kesal, muram, dan sebagainya. Berikutnya, nyatakan ketidaksetujuan tanpa harus bertengkar. Tidak setuju itu wajar, beda pendapat itu lumrah, tapi tidak harus menjadi sebuah pertengkaran. Jadi kita bisa sepakat untuk tidak sepakat tanpa harus bertengkar. Ini seni yang harus dipelajari. Berikutnya, tanggapi dengan ramah, jangan cepat marah. Jangan begitu ada masalah respon kita marah. Ada berita kurang enak, marah. Target penjualan kurang terpenuhi, marah. Duit kurang, marah. Saudara, jadilah orang yang kreatif kalau ada masalah, kalau ada apa. Jangan jurus menghadapinya cuma satu, marah. Itu kurang kreatif. Ya, kadang-kadang bisa marah, kadang-kadang bisa diam, kadang-kadang bisa senyum, kadang-kadang bisa bikin humor walaupun humor yang garing gitu ya, karena kita sedang mengalami masalah. Kadang-kadang kita bisa bilang udahlah, kita doa sama Tuhan. Biar Tuhan yang menyelesaikan masalah untuk kita. Itu kreatif, saudara. Jangan apapun yang datang dalam hidup saudara, responnya cuma bisa satu. Tombolnya cuma itu doang, marah. Belajar hidup ramah. Berikutnya, jika salah, akui dan minta maaf. Minta maaf itu memang berat. Tapi lebih berat kalau saudara tidak belajar minta maaf. Nah, kalau yang salah adalah pasangan kita, maka kita juga harus rela memaafkan kesalahannya. Bahkan melupakan serta tidak mengungkit-ungkit masa lalu. Kalau ada sampah dibuang, jangan dikorek-korek terus.
Salah itu manusiawi, mengampuni itu ilahi. Mari kita bukan hanya pakai jalan manusiawi, tapi jalan Tuhan yang mengampuni orang yang bersalah. Jangan suka ngomel dan bicara negatif. Ibu-ibu, engkau adalah penentu kebahagiaan di dalam keluarga. Termometer dalam keluarga saudara, engkau yang pegang. Karena itu jangan suka ngomel, mengeluh, bersungut-sungut, ngomong negatif. Itu merusak atmosfer keluarga. Tapi pakai kata-kata yang baik, kata-kata iman, kata-kata yang menguatkan. Sehingga kita merasa dikuatkan, dibangunkan dalam keluarga. Pahami pendapat pasangan, izinkan beda pendapat. Kalau kita punya pendapat A, lalu pasangan kita berbeda pendapat, jangan dimarahi. Siapa tahu pandangannya lebih baik. Saudara, daripada satu pikiran lebih baik dua pikiran. Pikiran yang lebih banyak kalau kita diskusikan bersama-sama, lihat posisi mana yang lebih menguntungkan lalu dibuat keputusan, keputusannya bisa lebih bijaksana. Dan jangan gampang menyalahkan, mengkritik pasangan kita. Sebaiknya kita memberi semangat, encouragement, sehingga dia juga dikuatkan. Kalau hal-hal ini kita bisa lakukan di dalam keluarga, maka komunikasi yang sangat penting itu akan membawa dampak yang positif di dalam kehidupan dan keluarga kita. Jadi yang pertama, pahamilah pentingnya komunikasi. Dan mari kita belajar untuk meningkatkan komunikasi secara alkitabiah. Yang kedua, pahami tantangan komunikasi di era digital. Saudara, tantangan zaman ini sangat berbeda dengan tantangan yang dihadapi orang 20 tahun yang lalu. Zamannya udah berubah dan kita harus menyesuaikan diri dengan perbedaan. Kini informasi itu cepat sekali didapat dan disebarkan dengan teknologi digital berbasis komputer yang terhubung dengan internet. Akibatnya terjadilah perubahan perilaku, beda antara dulu dan kini. Misalnya, dulu anak kalau nggak tahu jawabannya untuk sebuah pertanyaan, maka dia tanya orang tuanya. Orang tuanya juga belum tentu tahu, saudara. Tapi sekarang anak langsung cari di mbah Google. Sebab jawaban-jawaban informatif dia bisa temukan di sana. Anak pada zaman dulu kalau dimarahi orang tua langsung ngambek, masuk kamar, kunci pintu, sedih, mungkin nangis. Zaman sekarang anak dimarahin orang tua, apa yang dia lakukan? Merubah status di Instagramnya. Tiba-tiba gelap aja saudara gambarnya. Atau anjing bulldog lagi marah begitu. Kan beda responnya. Kemudian, kalau misalnya suami istri bertengkar, dulu dua-duanya berdiam diri, diam-diaman. Sekarang istri bisa masuk kamar, ambil WA-an sama teman-temannya. Oh, gua lagi dimarahin sama suami ini. Oh, kenapa? Wah, jadi curhat saudara sekalian. Atau remaja, dulu menulis kisah hidupnya itu di diary. Ada yang dulu waktu masa remaja masih suka nulis diary gitu. Saya perhatikan buku diary dulu yang dijual itu ada gemboknya, saudara-saudara. Kenapa? Karena yang ditulis di diary tidak boleh dibaca oleh orang lain. Ini private, rahasia. Sekarang udah nggak gitu. Orang kalau menulis kisah hidupnya di blog pribadi, di sosial medianya, supaya seluruh dunia tahu, saudara. Kalau dulu kan empet-empetan supaya nggak diketahui orang, sekarang supaya diketahui semua orang. Betapa berbedanya tantangan pada masa dulu dan pada masa kini. Nah, saudara, kemajuan digitalisasi ini ternyata memang punya pengaruh yang positif. Apa saja? Misalnya, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia. Oh, dulu kalau mau telepon orang di Amerika, susahnya minta ampun. Mesti telepon dulu ke pusat Telkom tuh saudara sekalian, minta nomor, ngomongnya juga cepet-cepet karena 1 menit itu sudah dihitung berapa dolar gitu. Sekarang kan dengan internet ya asal ada pulsanya ya jalan terus saja, ngomong sekian lama, bahkan kirim gambar, video dan sebagainya juga bisa. Dulu kalau orang punya bakat ngarang lagu, nyanyi, suaranya bagus, dia susah.
untuk bisa memproduksi. Karena apa? Dia harus ketemu sama produser, label tertentu. Belum tentu juga disetujui untuk direkam. Tapi sekarang berdiri aja saudara dekat handphonenya, lalu dia nyanyi, ya masukkan upload di YouTube. Kalau suaranya bagus, viewernya bisa banyak. Dia bisa dapat duit besar karena dia jadi YouTuber, saudara sekalian. Ya inilah perbedaan yang ada. Nah ini adalah hal-hal yang kita harus pahami di dunia di mana era digital itu sedang terjadi. Kita juga bisa belanja secara online dengan mudah, tinggal klik. Dan kemudian barangnya datang 1-2 hari kemudian, diantar oleh Gojek dan sebagainya. Kalau dulu kan mesti ke mall, ke toko dan sebagainya. Nah tetapi ada aspek negatif yang kita harus waspadai juga. Misalnya karena terlalu terikat dengan sosial media, orang bisa menjadi asosial, antisosial, asos. Banyak anak sekarang sibuk main game online dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Orang tua juga sibuk dengan laptopnya, sibuk dengan HP-nya. Nah supaya hal ini tidak menimbulkan masalah yang merenggangkan keluarga, kita harus membatasi waktunya. Misalnya anak kalau main game maksimal berapa jam sehari, misalnya sejam, setengah jam pagi, setengah jam sore misalnya, diatur. Lebih daripada itu tidak boleh, saudara. Dan memang hal ini harus dibiasakan dari sejak masa kecil. Bukan hanya bahaya asosial, ada juga bahaya asusila melalui teknologi media ini. Karenanya saudara-saudara, terutama anak-anak kita tidak terpengaruh oleh pornografi dan hal-hal yang buruk lainnya. Kita harus memperkuat iman dan nilai-nilai moral di dalam keluarga kita. Kan sekarang orang bisa lihat apapun lewat komputer, lewat internet. Cara bunuh diri bisa cari, tinggal diklik cara bunuh diri. Ya, ateisme, komunisme tinggal diklik, keluar artikelnya. Atau artikel tentang agama-agama yang lain. Atau banyak juga video yang menyerang kekristenan. Yesus bukan Tuhan, bukan Yesus yang mati di salib katanya. Wajahnya disamarkan oleh orang lain. Nah kalau kita tidak memperkuat iman, banyak kok yang kemudian imannya menjadi goyah. Padahal apa yang dicatat itu belum tentu sebuah kebenaran. Banyak hoaxnya saudara. Sehingga kita harus mendalami firman, dengar ceramah-ceramah. Kalau di gereja kita ada yang namanya super seminar untuk pertumbuhan rohani, yaitu bahasan-bahasan teologi populer yang kemudian setelah disampaikan ada tanya jawab sehingga kita bisa menjadi puas, paham apa yang terjadi. Ya di YouTube saya juga walaupun tidak terlalu sering, misalnya Rubin Adi Abraham TV, itu ada beberapa konten termasuk pandangan saya tentang Israel atau Palestina. Yang sering konflik itu saya bicara di sana saudara-saudara. Supaya orang-orang ketika ingin tahu hal-hal semacam itu dia bisa tinggal akses saja. Ini kelebihan pada masa kini. Karena apa? Orang bisa langsung mengakses seperti YouTube dan sebagainya. Tapi iman harus dikuatkan. Moralitas harus ditingkatkan lewat ajaran dan nasihat Tuhan. Dan saya mau katakan hal ini sangat bisa dibangun kalau di dalam rumah kita punya mesbah keluarga. Di mana suami, istri, orang tua, anak duduk bersama-sama menyanyikan pujian untuk Tuhan, membaca Alkitab bersama, sharing bersama, doa syafaat bersama. Bapak itu memegang peranan yang sangat penting ya. Tapi bapak adalah imam dalam keluarga. Imam itu artinya pengantara antara dia dengan Tuhan. Dia mewakili keluarganya, membawa keluarganya datang kepada Tuhan. Dan dia memintakan berkat sehingga disalurkan sebagai kepala kepada anggota keluarga. Itu fungsi imam. Sayang sekali ada banyak pria, banyak pemuda, banyak suami tidak ngerti fungsinya sebagai imam. Wanita juga nggak ngerti. Saya perhatikan ya, saudara sepupu kita umat Islam, kalau yang gadis itu ya dekat-dekat sama seorang pria, apalagi mau dilamar, dia ngomongnya apa? Semoga kamu bisa menjadi imamku.
Saya rasanya jarang dengar, hampir nggak pernah dengar dari pemudi Kristen, semoga kamu bisa jadi imamku. Nggak pernah dengar saya. Karena mungkin di dalam hati para wanita Kristen ngomongnya bukan gitu. Semoga kamu bisa menjadi ATM-ku yang tidak berhenti-hentinya mengeluarkan uang. Loh saudara, kita kok jadi duniawi banget? Pada seharusnya kita harus mencari pasangan hidup yang bisa menjadi imam. Dan suami pria harus jadi imam. Keluarga harus lebih rohani karena kehadiran kita. Dan suamilah yang harus mengupayakan adanya mesbah keluarga di dalam kehidupan kita. Tapi kalau saudara ada yang belum bisa melakukannya, saya kasih yang paling simpel lah ya. Saudara kalau makan kalau bisa, sesering mungkin duduk bersama. Suami, istri, orang tua, anak. Sebelum makan, usahakan doa mesti bareng-bareng. Sedapat mungkin doa bareng. Nah waktu doa bareng kita bisa doa buat makanan yang disajikan. Tapi kita janjian. Gimana kita janjian ya, sebelum kita doa buat makanan kan cepet. Kita doa dulu buat keluarga. Doakan suami, doakan istri, doakan orang tua, doakan anak. Baru kemudian doa buat makanan. Kalau itu sudah lebih lancar, tambah lagi. Nyanyi satu lagu beberapa kali sebelum kita doa. Kalau sudah lebih lancar, tambah lagi. Setelah nyanyi beberapa kali, saudara buka Alkitab, baca beberapa ayat firman. Lalu jelaskan secara ringkas. Dan kasih kesempatan untuk keluarga menanggapi. Kamu dapat berkat rohani apa dari ayat ini? Kamu ada pengalaman apa dari ayat ini? Lalu kemudian sebelum doa makan, doa syafaat dulu. Lama-lama dari doa makan itu menjadi doa mesbah doa keluarga. Nah cuma kalau udah agak lebih lama, saya anjurkan makanannya jangan keluar dulu. Duduk aja bersama. Nanti kalau keluar dulu udah gak anget saudara sekalian. Tapi lambat laun kita mulai tambah, mesbah keluarga terbentuk dalam hidup kita. Saya ingin memberikan nasihat ini kepada anak, kepada remaja pemuda, dan kepada orang tua. Saya mulai dengan yang pertama. Nasihat saya kepada anak-anak, bukan hanya anak kecil tapi yang sudah dewasa, yang mungkin orang tuanya sudah lanjut usia. Lindungilah orang yang sudah tua. Lindungilah kakek nenek yang di tengah pandemi ini sebetulnya sedang terisolasi secara sosial. Dulu orang tua itu kan suka ketemu sama teman-temannya, cerita masa lalu yang diulang-ulang terus ceritanya. Sekarang kesempatan itu sulit loh saudara. Karena begitu mau keluar rumah, anaknya bilang, orang tua jangan keluar rumah, hati-hati loh pak, hati-hati loh kek. Jadi orang tua ada di rumah, gak bisa kumpul sama teman sebayanya. Lalu mereka juga gaptek. Waduh, banyak orang tua sekarang meninggal saudara, karena merasa hidupnya gak berguna. Bukan kena COVID, tapi rasa hidup gak berarti, gak punya teman lagi. Terisolir secara sosial. Jadi kalau saudara berkemurahan hati, perhatikan hal ini untuk orang-orang tua. Bantu mereka bisa berkomunikasi secara digital. Belikan mereka smartphone yang user friendly, yang mudah digunakan. Gak usah yang paling mahal, gak usah yang paling lengkap. Yang simple tapi bisa ada WA, bisa ada Zoom, kira-kira seperti itu saudara. Bisa ngeklik YouTube, ya, bisa pesen Gojek, kira-kira seperti itu. Lalu kedua, saudara juga bisa harus mengisi dengan aplikasi-aplikasi yang berguna. Misalnya dengan WhatsApp, dengan Zoom. Satu hal yang sangat dibutuhkan orang tua, Alkitab bersuara. Saudara bisa download gratis. Karena dari Kejadian sampai Wahyu, sekarang ada aplikasi itu saudara. Jadi dibacain tuh ayat Alkitab. Kan enak sekali, mau baca Wahyu dibacain, baca Mazmur dibacain, tinggal pilih doang. Nah kita berikan sesuatu yang bermanfaat buat mereka, ditambah petunjuk penggunaannya. Nah ingat, orang tua sering lupa. Jadi kalau saudara ngomong akan nanya lagi. Jadi supaya saudara tidak terus-terusan terganggu tiap hari, di kertas saudara ketik atau saudara tulis cara memakai WA gitu. Cara mendengar Alkitab suara 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dibaca. Itu akan sangat menolong. Bayarin internetnya. Sebab walaupun sudah ada smartphone, kalau nggak ada pulsanya ya sama aja saudara.
Atau kalau mereka punya uang, kasih tahu aja cara bayarnya demikian. Dan salah satunya ingatkan penipuan lewat sosial media yang marak supaya orang tua kita terpelihara. Ada nasihat yang saya juga mau sampaikan untuk remaja pemuda dalam usia milenial. Pada umumnya orang milenial itu tidak mau diganggu karena mereka selalu terhubung, connected, terus secara digital dari pagi sampai malam. Terhubung dengan pekerjaannya, terhubung dengan teman-temannya. Nah, saya mau bilang, kelompok milenial tidak boleh punya dunia sendiri yang gak peduli sama orang lain. Jadi sepertinya ya gak memperdulikan orang lain lah. Nah, karena itu saudara harus tentukan waktu untuk keluarga, baik untuk ngobrol, untuk kegiatan bersama. Jadi kadang-kadang gini ya, dia lagi main ketik-ketik begitu saudara. Kan sekarang banyak work from home. Ya, jadi ada banyak milenial nggak pernah keluar rumah tapi uangnya banyak. Jangan disebut babi ngepet. Wah, kacau ini. Orang hidup masih dalam zaman batu yang ngomongnya gitu. Orang sekarang tinggal di rumah pakai komputer, dia bisa dapat uang melalui transaksi, melalui pekerjaan dan sebagainya. Nah, kalau diajak ngobrol, dimintain tolong, ini tuh gimana ya, HP-nya mati dan wah, dia merasa terganggu karena lagi kerja. Tapi kelompok milenial juga nggak boleh egois. Dia harus bilang, papa, mama, kakek, nenek, saya kan kerja nih walaupun di rumah lewat komputer. Jadi bukan main-main nih. Tapi kalau mau ngobrol, mau minta tolong, mau apa, oke. Kalau sore sampai malam saya udah lebih longgar. Nah, jadi seluruh keluarga juga tahu kapan waktunya minta tolong. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat berguna. Yang berikutnya adalah nasihat yang saya mau sampaikan kepada para orang tua. Pasang filter yang aman untuk tayangan internet bagi anak-anak Anda, supaya mereka tidak terjebak di dalam tayangan negatif, pornografi dan sebagainya. Lalu anak-anak sekarang sebetulnya senang melakukan kegiatan bersama secara virtual. Karena itu orang tua kalau diajak anak, yuk foto-foto. Ada orang tua, mung gak mau foto-foto terus, belum mandi, belum apa dan sebagainya. Saudara, anak sekarang maunya begitu. Ya udah bikin kegiatan keluarga di foto untuk buat konten bersama. Ada anak, ayo papa ya ikut TikTok begitu, wah goyang kanan, goyang kiri, nanaonan dia teh. Ya tapi ya memang zamannya seperti ini loh saudara sekalian. Dan kalau kita bisa mengeratkan hubungan keluarga, bukan kontennya yang kita ingin viral, tapi kehangatan, keharmonisan bekerja bersama dalam keluarga itu penting. Atau anak senang, ya punya anjing kecil yang lucu, dia bikin video hewan peliharaan lalu di-upload. Mah tolong pegangin ya mah, nanti klik ya. Ya saya lagi pegang anjingnya nih ya, anjingnya mau dinaikin ke pohon atau kemana begitu. Ya kita bantu saudara sekalian. Jangan bilang nanaonan ieu teh, apa-apaan ini. Kebersamaan dalam keluarga di era digital itu ya harus dipahami oleh kedua belah pihak. Tapi orang tua juga harus mengajak anak-anak keluarganya melakukan kegiatan non-digital. Misalnya apa? Olahraga bersama, rekreasi bersama, makan bersama. Kalau situasi COVID-nya bisa dikendalikan ya. Kalau sekarang sebaiknya semuanya tinggal di rumah saja. Atau ngobrol santai sambil makan kacang atau ngopi. Itu sesuatu yang menarik. Kalau saudara bisa melakukan kebajikan bagi keluargamu, lakukanlah. Dan apa kebajikannya? Apa yang saya sampaikan ini. Saudara bisa dengar rekamannya setelah ibadah ini. Saudara mulai praktekkan. Hidup kita jangan jadi berkat buat orang jauh-jauh saja, tapi terutama dengan keluarga kita. Orang tua bisa melakukan kebajikan. Remaja, pemuda, bahkan anak bisa melakukan kebajikan bagi keluarga mereka. Jadi yang pertama pentingnya komunikasi. Yang kedua kita mengerti tantangan komunikasi di era digital, termasuk bagaimana mengatasinya. Dan yang terakhir yang ketiga, manfaatkan teknologi komunikasi di era digital. Saudara,
Kemajuan terjadi, tapi kita harus belajar menguasai dan memanfaatkan media digital ini. Albert Einstein pernah berkata, "Science without religion is lame, but religion without science is blind." Ilmu tanpa agama lumpuh, tapi agama tanpa ilmu buta. Artinya apa? Iman dan ilmu itu harus saling melengkapi satu dengan yang lain, jangan dipertentangkan. Banyak orang itu menentang teknologi. Wah, ini tanda akhir zaman, teknologi maju dari setan. Saudara, kemajuan teknologi itu bukan suatu dari setan. Ya, kadang dulu ya orang Kristen ada yang begitu komputer muncul, setan, antikris, 666. Barcode muncul, setan, antikris. Jangan pakai barcode. Coba sekarang kalau saudara pergi ke shopping center, beli barang 100 item, lalu dicatat dulu 1, 2 kayak dulu toko warung zaman dulu. Mana ada orang yang mau, kan tinggal ceret. Saudara-saudara, ada hamba Tuhan bilang, kalau khotbah harus pakai Alkitab tercetak. Kalau pakai tab itu tidak rohani. Alkitab itu yang ini, bukan yang ini, gitu. Saya bilang, ya kalau mau lebih rohani, kalau menurut saya pakai perkamen dan papirus. Lebih rohani, jadi gulungan kitab tuh saudara dari kulit kambing. Oh, lebih rohani. Loh, apakah kerohanian ditentukan dari bentuknya, ataukah dari isi yang kemudian kita serap dalam hidup? Walaupun saya mau bilang saudara, dalam devosi pribadi, saya tetap lebih nyaman menggunakan Alkitab cetak. Karena kalau pakai WA, pakai HP itu kadang-kadang suka ada WA masuk, ada apa. Aduh, banyak gangguannya saudara. Ingin ngeklik yang lain. Sudahlah kalau devosi pribadi pakai ini saja. Nah, kita bersyukur terutama yang mungkin 50 tahun ke atas matanya kurang tajam. Lembaga Alkitab Indonesia sudah mencetak Alkitab terbaru versi huruf besar. Isinya sih sama, cuma tulisannya lebih gede, saudara sekalian. Jadi saya minta toko buku kita selalu siap, karena ini sangat berguna. Saya udah cukup lama loh saudara nggak baca Alkitab dengan cetakan ini, karena kalau yang ini pun rasanya terlalu kecil. Walaupun pakai kacamata rasanya terlalu kecil, tapi begitu dapat yang gede itu, waduh, puji Tuhan, mulai garis bawahi lagi, merah, biru, kuning, hijau. Jadi kalau saudara mau kasih hadiah buat nenekmu, kakekmu, kasih Alkitab. Kasih bakso mah hilang 3 jam juga udah amblas. Kasih Alkitab seumur hidup, tetap akan dibaca saudara sekalian. Nah, jangan menentang teknologi. Saudara ingat gak dulu tukang ojek demo-demo, protes-protes karena ada ojek online. Sekarang mah gak ada yang demo. Kenapa? Semuanya ikut jadi ojek online. Dan ternyata secara penghasilan lebih banyak manfaatnya. Karena orang bisa pesan makanan, bisa pesan apa melalui aplikasi online tersebut. Nah, karena itu dalam Kejadian 1 ayat 27-28, ketika Tuhan menciptakan manusia, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk berkuasa atas bumi. Taklukkanlah itu. Artinya Tuhan ingin agar kita menguasai. Apapun tantangan, perubahan, perkembangan bisa terjadi. Tapi manusia yang adalah gambar Allah diberi hikmat untuk berkuasa atasnya. Karena itu sebagai bagian akhir, gunakanlah teknologi digital sebagai sarana yang pertama untuk pertumbuhan rohani. Orang tua harus mengajarkan sikap takut akan Tuhan kepada anak-anaknya. Sharing pengalaman rohani bersama dengan anak-anak mereka. Ajarkan waktu kamu duduk, waktu kamu berjalan, waktu kamu berdiri. Lalu saudara juga bisa mengikuti dan mengajak anak-anak keluarga kita ikut ibadah online yang menumbuhkan iman. Ibadah online seperti hari Minggu ini, kelompok sel secara online, pemuridan SMK, saya murid Kristus level 1, 2, 3, 4, mesbah keluarga, doa secara online. Dan yang terakhir, gunakan teknologi digital sebagai sarana penginjilan. Bukan menyebarkan hoax saudara,
tapi menuntaskan amanat agung Yesus, pergi jadikan semua bangsa muridku. Tetap menabur benih firman dimanapun kita berada. Tapi gunakan platform sosial media untuk memberitakan kabar baik. Karena apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ini kan kemajuan teknologi yang harus kita kuasai, kita taklukkan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga dunia boleh berubah, tapi orang percaya akan selalu mendapatkan hikmat untuk berkemenangan di dalam pergumulannya bersama Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian saya percaya, kalau Roh Kudus menuntun hidup kita, keluarga kita juga tetap akan mendapatkan kekuatan menjadi lebih kokoh di era digital ini. Karena kita gunakan semua sarana untuk pertumbuhan rohani kita, juga untuk menyebarkan kabar baik kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Kami menaikkan syukur Bapa Surgawi, Engkau baik, bahkan sangat baik bagi kami. Engkau mengerti apa yang kami perlukan dan butuhkan. Engkau yang akan terus menuntun kami, menolong kami, dan setia mendampingi setiap kami. Ajarkan kepada kami yang memiliki berbagai macam kelemahan ini juga untuk tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, pada akhir ibadah kami ini, kami diberkati oleh Tuhan. Kami menengadahkan tangan kami, dan turunlah atas kami sekalian sekarang berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari katakan, amin. Sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati Anda sekalian. Kaulah Yesus yang setia bagiku. Kaulah Yesus yang setia bagiku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat penolong kita yang setia.